Selamat pagi Bapak Ibu Guru ya. Perkenalkan, nama saya Teresia Triwidarni, guru kelas 3 SD Negeri Kalimenur, Sentolo, Kabupaten Ponorogo, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan perkenalkan Bapak Ambil Arifin, guru SD Negeri Kalimenur kelas 2. Selamat pagi Pak Arifin. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan pengamatan besok di kelas Bapak ya Pak. Sebelumnya nanti kita akan lakukan beberapa percakapan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak. Tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan di kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas ya Pak, agar nanti ketika pembelajaran di kelas Bapak itu semua bisa siap dan bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak. Yang pertama berkaitan dengan materi yang akan Bapak ajarkan besok. Kira-kira materi pelajaran apa ya Pak besok itu? Itu berdasarkan materi yang saya buat, saya akan mengajarkan pembelajaran matematika. Menurut Bapak, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besok? Sesuai modul ajar yang saya buat, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan mengamati benda, peserta didik dapat mengenal unsur-unsur yang menyusun suatu dasar. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat menemukan contoh segitiga siku-siku di kelas dengan benar. Kemudian melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menggambar dan membuat bentuk segitiga dan segi empat dengan baik. Terus melalui kerjasama dalam kelompok, peserta didik mampu menggambar dan menata bentuk persegi panjang dan segitiga siku-siku pada bidang datar untuk Bagus sekali ya Pak, untuk materi yang akan Bapak ajarkan besok di kelas 2 ya Pak. Nah, berarti ada 4 tadi ya Pak yang Bapak sampaikan untuk tujuan pembelajaran besok. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya Pak untuk pembelajaran yang akan besok Bapak laksanakan ketika afirmasi? Baik, untuk area pengembangan saya mengambil 2 segi yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh bangun segitiga yang ada di sekitarnya. Kemudian dari segi keterampilannya, peserta didik mampu menggambar, menggunting dan menempel bangun datar segitiga. Ya baik Pak, jadi yang ingin dicapai adalah dari segi pengetahuan itu tentang bagaimana siswa itu mengetahui tentang segitiga. Kemudian dari segi keterampilannya itu yang ingin Bapak terapkan itu bagaimana siswa bisa menggambar segitiga siku-siku ya Pak. Baik Pak, bagaimana dengan model dan metode pembelajarannya yang akan Bapak terapkan besok di kelas Pak?
Baik, untuk strategi saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial Indonesia. Itu untuk strateginya ya Pak, dengan strategi berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk modelnya Pak, model dan metodenya bagaimana Pak? Saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode pembagian kelompok sesuai kemampuan, minat, dan Bagus sekali ya Pak untuk tadi dengan berdiferensiasi, kemudian dengan metode kooperatif atau kerja kelompok nih Pak tadi mau dimaksimalkan di situ. Kemudian dari kerja kelompok tadi Bapak mengapa memilih model pembelajaran kooperatif Pak untuk mengajarkan materi tentang segitiga siklus itu? Menurut saya kemampuan siswa itu pun berbeda-beda, sehingga ketika dalam pembelajaran berkelompok itu bisa saling bekerja sama dan saling melengkapi, sehingga semua bisa memahami materi yang dipelajari. Baik sekali Pak, alasan Bapak untuk mengambil dengan strategi berdifferensiasi, kemudian model kooperatif dan kerja kelompok tadi. Jadi dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan strategi tadi nih Pak. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besok itu, alat atau bahan atau sumber belajarnya apakah sudah disiapkan Pak? Kira-kira apa yang sudah Bapak siapkan untuk pembelajaran besok? Baik, saya sudah menyiapkan penggaris segitiga, kertas, gunting, lem, dan pewarna karena memanfaatkan kertas bekas dan barang-barang dari lingkungan yang bisa digunakan. Kemudian didukung menggunakan buku pegangan siswa dan gambar supaya pembelajaran lebih menarik dan siswa semangat. Baik Pak, jadi Bapak tadi sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk persiapan pembelajaran besok nih Pak. Nah, ada penggaris, kemudian kertas, gunting, kemudian sumber belajarnya Bapak selain menggunakan buku pegangan siswa, Bapak juga mengambil materi dari internet ya Pak ya. Baik sekali Pak. Begini Pak, apakah Bapak bisa menceritakan tahapan singkat untuk pembelajaran yang akan Bapak sajikan besok Pak? Baik. Untuk pertama, guru memberikan lembaran kertas yang akan dipotong untuk membentuk bangun datar sembarang. Lalu siswa mulai memotongnya. Lalu menyiapkan lembar kertas yang lain untuk kertas yang lalu dipresentasikan, menunjukkan mana yang termasuk dalam sudah Baik sekali ya Pak ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak uraikan singkat tadi tentang apa kira-kira jalannya pembelajaran besok, apakah di situ Bapak juga sudah mempersiapkan adanya persiapan secara tertulis Pak? Tentu ada Bu. Untuk pengamatan siswa saya menyiapkan lembar penilaian, lembar evaluasi, KPP, dan tentu saja saya membuat formulasi belajar. Bagus sekali untuk persiapan Bapak nih. Jadi sudah mempersiapkan ada modul ajar, kemudian KPP, kemudian ada asesmen penilaian tadi nih Pak ya, yang sudah Bapak persiapkan. Kira-kira dari materi yang akan Bapak sajikan itu, apakah ada materi yang kira-kira dianggap sulit oleh siswa Pak berdasarkan perkiraan Bapak? Ketika siswa membuat garis masih belum sempurna Iya Pak. sehingga masih perlu bantuan dari guru karena garis yang dihasilkan masih melenceng atau sesuai yang tidak sesuai yang kita lanjut nih Pak, jadi tadi yang kira-kira itu masih dianggap sulit oleh siswa itu
menggarisnya belum dulu lurus nih Pak ya, masih menceng-menceng, kemudian ketika menggunting itu masih ada seperti gerigi gitu nih Pak. Nah, masih belum bisa rata ya. Itu kesulitan untuk anak kelas 2 ya Pak. Kemudian menurut Bapak, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran besok Pak? Kira-kira apa Pak? Ketika dalam kehidupan sehari-hari, siswa bisa mengetahui bentuk-bentuk bangun datar yang dilihatnya, misalnya bentuk papan nama dan bentuk rambu-rambu di jalan dan sebagainya. Pak, terima kasih Pak. Jadi harapan Bapak setelah siswa mempelajari materi tentang segitiga siku-siku itu nanti mereka bisa dalam kehidupan sehari-hari itu menemukan benda-benda yang menyerupai bangun segitiga siku-siku gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah ada yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran yang akan disajikan besok Pak? Tentu ada Bu, yaitu membuat siswa fokus dengan materi yang dipelajari, sehingga tidak ada lagi siswa yang jalan-jalan atau mengganggu temannya ketika sedang proses pembelajaran. Terima kasih Pak jawabannya. Oh iya Pak, kira-kira Bapak akan melaksanakan observasi kelasnya kapan nih Pak? Lalu jam berapa Pak? Untuk pelaksanaan observasi kelasnya besok hari Kamis tanggal 28 Februari jam pertama dan kedua Bu. Oh iya Pak, jadi hari Kamis jam pertama jam kedua nih. Ya Pak, mudah-mudahan nanti sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan, observasi kelasnya bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Hari Kamis jam pertama dan jam kedua nanti saya akan datang ke kelas Bapak, kemudian saya akan melakukan observasi kelas, melihat jalannya pembelajaran Bapak dan juga mencatat apa yang terjadi di kelas Bapak. Jadi ada pengamatan kelas, kemudian nanti mencatat hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan. Itu ya Pak ya. Nah nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Pak ya. Itu yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Budi Maheni Pak ya. Mudah-mudahan itu nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran dari strategi yang akan saya gunakan, model dan metode pembelajaran, kemudian alat dan bahan yang akan saya gunakan sudah. Baik Pak, terima kasih untuk percakapan atau perbincangan kita hari ini. Semoga untuk observasi ini sudah memberi gambaran pada Bapak untuk proses pembelajaran yang akan kita laksanakan besok hari Kamis ya Pak ya. Selamat bertemu dalam observasi yang akan kita laksanakan besok. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar sesuai yang sudah kita rencanakan ya Pak ya. Semoga Bapak juga besok sudah sehat, sudah tidak flu lagi ya Pak. Demikianlah percakapan kami dengan Bapak Agil Arifin, pengajar kelas 2 yang akan saya observasi pada hari Kamis. Semoga kegiatan yang akan kami laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih.